Oke teman-teman, sebelumnya kita udah mengenal nih mengenai regresi linear berganda secara konsepnya ya, untuk kayak prediksi dan sebagainya. Lalu kita juga udah mengenal nih cara melakukan cara buat modelnya, yaitu kita menggunakan bahasa Python. Nah, untuk yang sekarang nih kita akan menggunakan bahasa Python yang bisa dibilang gak terlalu ribet lah di situ ya. Tapi di sini saya harapkan teman-teman memang di sini udah memahami dasar-dasar Python dulu ya. Karena kita akan membuat sebuah model menggunakan Python ini sendiri sebagai bahasa untuk membuat modelingnya. Nah, sebenarnya kan ada tadi sebelumnya ya. Di materi sebelumnya tuh kita untuk mengkodekan ini tuh model ini kita ada dua cara sebenarnya. Ada kita pakai Jupyter Notebook ya. Teman-teman sudah bisa install aja Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini lokal ya, jadi teman-teman bisa install di lokal device teman-teman di situ. Nah, atau teman-teman bisa pakai Google Colab. Nah, Google Colab ini kita nggak perlu install nih. Kita hanya menggunakan langsung pakai akun kita ya, Google Colab ini. Nah, ini contohnya nih. Nanti kita bikin new notebook ini. Welcome to collaboration Google Colab. Jadi ya, ini ngasih tahu nih cara menggunakan Google Colab ini untuk bikin model TensorFlow, ya menggunakan TensorFlow dan sebagainya. Seperti itu ya. Ya teman-teman bisa pakai Jupyter atau Google Colab. Sama kita juga nyiapin modelnya ya, apa sih itu namanya, datasetnya. Nah, sebelumnya udah saya kasih linknya ya untuk install dataset. Teman-teman bisa ini aja nih, ini saya udah ada datasetnya. Nanti kita akan coba menggunakan dataset itu untuk membuat data training dan data namanya tuh productionnya ya, untuk model yang kita buat model regresi. Oke, kita akan langsung coba aja di sini ngebuat modelnya ya. Pertama kita new notebook ya di sini. Jadi kita akan pakai Google Colab aja. Jadi teman-teman yang paham menggunakan Jupyter Notebook juga boleh pakai Jupyter Notebook. Sebenarnya mas tergantung tools saja sih ya. Cuma nggak sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini aku bikin tulis model berat badan ya, pakai BMI aja. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu BMI ya, ketika kita udah juga bahas sebenarnya. BMI adalah ini ya, body mass index. Jadi kita bisa mengukur indeks massa tubuh kita nih berdasarkan berat badan dan tinggi. Gitu, kita akan coba bikin model ini ya. Oke, pertama di sini saya akan mencoba mengimport sebuah library ya di Python namanya Pandas. Nanti kita juga akan sambil bahas Pandas buat apa sih. Import Pandas. Kalau kita bikin variabel alias PD. Jadi sebenarnya ini PD ini bisa kita ubah apapun nih, misalkan panda lagi atau apapun. Cuma saya PD aja ya. Situ import Pandas. Tetap bisa searching aja. Pandas Python adalah, nah dia lebih dari Pandas ya, jadi dia untuk data table nih. Lebih ke struktur data ya, operasinya menggunakan tabel numerik, karena kita nanti punya datanya itu berupa tabel ya. Kalau kita lihat, kita buka nih, ini tabel nih CSV. Nah, makanya nanti kita akan pakainya apa, Pandas. Lalu saya akan pakai import numpy juga, numpy as np ya. Np ini bisa kita ubah-ubah sebenarnya. Numpy itu apa, teman-teman bisa searching aja. Nah, numpy ini didukung untuk himpunan, matriks, multidimensi, array,
enak pakai NumPy. Oke, itu dulu aja lah. Lalu saya share run. Jadi kita bisa bikin per session ya, run ini. Kita connecting gue. Connecting allocation. Oke, bentar. Oh, di tes dulu. Oke, sip sih, aman. Oke, kita akan coba tambah code ya di sini. Nah, reconnect. Connecting, oke. Sip. Aman kan koneksiku ya? Aman, bisa nonton ini. Oke, kita akan coba sekarang lanjut bikin CDF ya. Data frame, CDF itu data frame, atau sebenarnya kita bisa ubah. Cell data frame, aku panggil PD ini ya, manggil PD ini, lalu sambil read CSV. Nah, sekarang aku bakal masukin dulu file ke sini ya. Kita upload dokumen ke sini, masukin ke sini. Oke, sip. Kita cek dulu bmi.csv, lalu kita jalanin cdp. Jadi kita panggil variabel sedata frame-nya ya. Oke, dapat ya datanya di sini. Oke, kita close aja ini. Jadi kita dapat datanya dapat dari mana? Datanya kita dapat dari sini ya tadi ya, yang BMI CSV. Gitu. Nah, kita dapat nih CSV ini. Kita akan coba, di sini ada gender ya. Ada male, ada female, ada male, female dan sebagainya. Ada juga ada indeks. Nah, indeks ini itu untuk sebenarnya lebih ngecek ya. Dia tuh status indeksnya tuh obesitas, normal dan sebagainya ya. Aku dapat dari datasheet itu. Jadi kita bisa bikin sebenarnya sebuah data lagi di sini. Aku bikin fungsi di Python. Dev tuh buat bikin fungsi ya. Aku bikin nama functionnya namanya konversi status salah, itu gender. Nah, karena nanti buat data ya, untuk data yang akan kita uji dan kita panggil pakai API itu numerik, nanti kita akan kirim data numerik lah biar nggak pusing. Jadi kita akan ubah male itu jadi 1, female jadi 0. Caranya gimana? Nah, di sini kita akan bikin fungsi ini nih ya. Saya akan masukin di sini x. Oke. Nah, gini. Kita akan bikin conditional if x kita panggil di sini ya, nama kolomnya gender. Nah, ini sama dengan
male, kalau dia nemu nih ya, if gender adalah male, maka return datanya jadi 1. Lalu kita bikin lagi if atau else if sebenarnya ya, X gender, ini copy aja, ini adalah female, maka dia return 0 ya, gini. Lalu tinggal kita panggil CDF atau fungsi data frame yang udah kita buat tadi, variabel ya, bukan fungsi. Kita bikin kolom baru. Kita bikin kolom baru gender. Salah. Kita masukin variabel CDF. Kita apply dari function yang udah kita buat ini. Status ini masukin ke sini ya, axis 1. Nah ini kita buat ngambil kolom axis 1 yang sebelah sini. Seperti itu. Kita save. Lalu kita coba panggil CDF. Makin kita panggilnya hit ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi dia akan manggilnya tuh cuman 5 di atas. Kita cek. Oke, dia ada ya, ada baru nih, status index. Oke, kita buat lagi, buat ngubah indeks ini. Sebenarnya cuma buat tahu aja sih. Biasanya ini kita buat kayak visualisasi data aja. I'm not robot dong. Bikin lagi convert status to index. Aku bikin ini function. Nah, if kita panggil lagi sebenarnya x index ya di sini. Jadi kita manggil from dan kolom yang ini nih, index sama dengan 0. Salah ini. Maka kita bikin dia return extremely weak. Jadi ya rendah lah, itu nggak obesitas lah. Nanti kita bikin banyak nih. Nah ini misal 1, maka dia weak lah. Gitu. Oke, di sini 2, di sini 3. Sini 4, pada dataset kita indeksnya ada 5, jadi kita bikin 5. Oke, 1 weak ya, kalau 2 itu kita bikinnya normal. Di sini kita bikin over weak, obesity. Copy ini, terus ini kita bikin di sini extremely obesity. Oke, lalu gimana nih cara kita masukin ke sini? Sebenarnya sama aja kayak ini. Nah, aku masukin ke sini ya. Aku panggilnya sekarang bikin status index. Nah, CDF apply axis. Ini 1 saja, kita sama axisnya 1. Oke, harus udah sih, coba kita jalanin.
Oke, dapat ya this index. Kita bisa tambahin kalau nggak salah di sini. Kita bisa sesuaiin ya, dia makan di hit jadi indeksnya pakainya 10. Kalau kita nggak pakai hit, misalkan ini dihapus ya, maka dia akan nampilin semua data tuh ya, seperti itu. Karena ini kita cuma buat ngelihat aja apakah data udah sesuai, jadi biasanya aku cuma pakai hit aja ya, seperti itu ya. Kalau aku sekarang mau coba ngevisualisasi data nih, data ini, melihat korelasi datanya ya, gitu. Nah, sebelum kita pakai visualisasi data, saya menggunakan sebuah library, bantal library namanya Matplotlib. Pakainya nih langsung ya di suggest. Nah, saya akan pakai ini. Saya jalanin lagi ini. Oke, sip. Ya, aku akan nambah kode kan di sini. Nah, di bawah sini kita buat bikin sebuah visualisasi data. Aku bikin variabel vis. Aku panggil variabel cdf. Nah, di sini kita panggil double array. Kita panggil status gender. Lalu di sini kita pakainya aku lupa dipakai ini. Tinggi ya, lalu wake. Nah, lalu di sini kita panggil variabel yang tadi, kita panggil his buat historical ya. Lalu kita panggil variabel matplotlib yang udah kita bikin dia sebelumnya tadi di atas. Kita panggil show. Terus jalan, cuman aku mau run dari run all karena kita tadi di atas kita ubah ya. Maka kita dapat nih korelasinya ya, status gender ternyata di sini 0 lebih banyak ya daripada yang 1, berarti lebih banyak wanita. Tinggi itu sekitar banyak di sini 90-an lah. Berat itu 150 ya, sekitar segitulah ya. Kita buat ngecek aja sebenarnya. Lalu aku mau lihat nilai rata-rata nih dari data ini. Kita bisa cari rata-rata ya, mean dan sebagainya, statistikalnya lah. Kita tinggal pakai cdf, lalu describe. Secara langsung sebenarnya kita lagi belajar data science ini ya, gitu. Tapi data science ini nanti asik nih, bisa kita buat model AI buat microcontroller nanti, gitu. Ini salah satunya, tapi nanti kita akan belajar banyak lah, gitu. Teman-teman bisa coba improve lagi. Saya tadi cdf describe ya, maka di sini dapat nih rata-ratanya. Dia hanya menghitung yang data numerikal ya. Makanya tadi status genderku ubah jadi numerik supaya kita nanti bisa hitung. Nah, di sini count-nya, mean, standar deviasi sekitar segini, min 5%, 20%, 75 maksnya. Itu. Jadi teman-teman kalau bikin sebuah rata-rata nggak perlu kayak dulu hitung, menggunakan ini is so simple. Walaupun tetap kita mesti belajar dulu ya, nggak bisa langsung. Oke, aku juga mau coba ngecek korelasi lagi di sini ya. Itu kan korelasi, ngecek jumlah-jumlahnya ya. Di sini aku mau panggil variable ini plt, lalu manggil scatter. Oh, tidak ada suggest-nya scatter ya. cdf aku panggil hike. Jadi dari variabel cdf kita bisa panggil nama-nama kolomnya kayak gini ya. Kita harus sesuaiin sama yang ada di sini. Ini kenapa saya hike, wake, jadi sesuainya dari sini ya.
itu kalau nanti teman-teman ada pakai data yang beda lagi, berarti penyesuaiannya dari situ baca gitu, biar kita bisa ngembangin lah. Lalu PLT scatter lagi, aku bakal bedain di sini untuk cek CDF nyari korelasi status gender CDF dengan wake. Lalu color aku bikin red, PLT X label. Nanti buat apa? Nanti teman-teman lihatnya. Sini untuk baca height-nya, lalu sini untuk gender, lalu PLT Y label, sini untuk baca wake, lalu PLT show, show. Kita cek ada error nggak? Oh, ada error. Apa yang error? Dari iya dia kan ini ya variable, sini nggak perlu pakai ini. Pick gender week. Nah ini ya relasinya ya. Jadi weight-nya Y label, kita bisa lihat nih yang Y ini status gender dan ininya korelasinya ya, dan hex sama week perbedaannya. Lalu kita akan coba bikin data lagi. Di sini kita akan coba mulai mainin data frame yang kita punya. Jadi aku akan mulai nerapin regresi linear ya. Di sini kita akan bikin data training max. Kita akan play np random run. Kita ambil len dari CDF ya, kita ambil dari CDF sekitaran 0.7. Kita bikin train sama dengan CDF yang kita ambil, lalu tesnya sisanya. Sisanya kita ambil pakai mana simbol tambang. Nah ini sekali. Oke. Di sini kita akan coba manggil dari sklearn namanya. Kita import linear model. Linear model ya. Lalu aku akan bikin variable regresi linear. Nah, model linear. Nah, ini harus pakai ini. Oke. Kita bikin train X untuk kita panggil ini
Aish. Nah, kita tambahin suggestnya. Kita train data, kita ambil variabel ini ya, train, kita panggil status gender, kita korelasiin sama height. Jadi kita akan memprediksi ya berat badan itu dari status gender dan tingginya. Kita akan bikin fungsi kayak gitu. Makanya di sini kita train status gender sama height. Kita bikin height, gender, weight gitu. Ini aku copy aja, sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Ini Y. Nah, cuman di sini jadinya weight. Nah, di sini kita nggak pakai. Nah, cuma seperti ini aja. Lalu aku akan bikin manggil lagi rect fit. Kita mulai train variable x dan train y. Kita print data coefficientnya. Coefficient sini. Nah, kita panggil variable rect, kita panggil coefficient. Kita copy aja intercept. Nah, ini kita buat manggil interceptnya. Ada error kah? Nggak ada ya. Oke, dapat datanya, interceptnya sekitar segini. Kita juga sekarang mau ngecek nih akurasinya. Si data dari yang kita bikin di sini. Errornya cek di sini. Kita bikin from sklearn matrix import main. Ini kita biar dapetin nilai errornya itu kecil lah. Main square error. Nah, lalu di sini aku bikin main absolute error R2 score. Kalau di sini kita import method. Nah, kita akan pakai tes Y. Tes Y. Kita ambil kita panggil predict dari tes X. Nah, kenapa error nih? Jadi kita kayak train X kayak gini ya. Kita sebenarnya bikin lagi sih variabel ini. Aku bikin dulu. Nah, gini. Tes. Salah. Tes. Nah, ini kita manggilnya tes sekarang. Jadi beda datanya ya. Data yang atas itu buat training,
data yang ini buat tes. Kita sudah dapat nih modelnya predict. Kita akan coba tes X. Di sini kita akan print data. Print data, aku copy ini aja. Nah, di sini aku bikin biar rapi aja ya. Buat ngecek error aja sih. Square error MSA gitu. Yang di Python ada fungsinya ini 2F, atau bisa search aja ya. Kita panggil main ini, taruh di sini, kita masukin nilai tes Y, apakah sesuai dengan tes Y. Jadi dia akan ngecek nih output dari tes Y yang ini apakah sesuai dengan tes Y yang ini, karena ini data yang benar ya. Tes Y ini data yang benar, ini data predik kita nanti dari status gender dan age. Gitu. Nah, di sini sebenarnya tinggal kita ganti aja sih. Oh ya, biar ini kita nggak pakai itu, pakai itu aja. Kelupaan. Yang ini. Ini di sini aja. Sebenarnya secara tes sama ya, kita ngecek nih. Di sini bukan square tapi absolute. Jadi ini apa nih? MAE ya. MAE. Nah, kalau ini dia membacanya roots. Salah. Roots main square. Sebenarnya aja tinggal tambahin R ya, harus aku copy aja tadi. Kalau ini R2 score. Nah, ini beda nih, kita pilih math SQRT. Oke, harusnya udah sih. Coba cek ada error nih. Oke, ada error di sini SQRT. Oke, lupa aku karena dia pakai main ini. Jadi kita masukin ini. Nah, sip. Oke, kita dapat nih mainnya sekitar segini. Intinya kita error lumayan lah ya, 2832. Jadi dapat minus banyak errornya tuh. Aku biasanya ngeliatnya di roots main ini sih 32 atau 28. Tuh data predik yang kita punya ya. Kita akan coba nih cek. Aku bisa ngecek lagi ya, apakah sesuai gitu, apakah ada yang beda. Data-data ininya, aku biasanya bikin lagi kode di sini. Ini buat ngecek predik. Ini predik data. Aku bikin lagi di sini data frame ya, atau DF aja sih. CDF dia udah ada ya. Udah dulu, harusnya nggak ada sih. Aku panggil PD
data frame. Nah, aku bikin di sini variabel data sebenarnya, ambil dari wake nanti. Jadi data sebenarnya ini kita ngambil dari np. np itu kita buat variabel nampi ya. Kita buat bikin array concatenate. Kita ambil dari tes y. Nah, ini kita ngambil dari data ini, tes y. Itu data sebenarnya. Lalu kita bikin lagi di sini data prediksi. Ini np concatenate. Aku ngambil dari ini. Nah, tinggal kita panggil df. Oke, kita dapat nih. Oke, kita dapat data prediksi yang 0 104 ya, data sebenarnya. Data prediksi 106. Ya lumayan lah ya, beda juga. Lumayan sini. 92 105. Oke. 81 105. 40 107. Ya, namanya juga data ini. Jadi kita teman-teman sebenarnya ini kita buat testing aja ya. Jadi saya nggak akan namanya tuh ya mengarahkan ke yang ini sampai akurasinya tinggi karena ini prediksi ya. Nah, itu sambil teman-teman bisa improve ya. Di sini saya fokusnya sebenarnya cara bikin model, lalu kita cara deploy model dan di get di ASP sebenarnya. Gitu. Mungkin di kelas yang selanjutnya nanti kita akan fokus di model ini. Gitu. Cara ngefit datanya sampai akurasi. Akurasinya setidaknya mendekati hipotesa yang sesungguhnya lah ya, nggak jauh-jauh banget. Misalkan kita pakai metode lain nih, kayak ini pakai regresi ya, bisa nih nanti kita pakai misalkan KNN, K-nearest neighbor, atau regresi berganda, ini masih regresi biasa atau lainnya lah ya, tapi korelasinya lebih dekat lah, seperti itu. Oke. Sebenarnya kita udah bisa coba, model kita tuh udah jadi sebenarnya. Model kita tuh yang ini nih, array. Emang gimana sih cara kita uji coba model? Itu so simple. Kita manggil kode. Kita manggil kode. Ini aja sebenarnya ya. Kita tes bentar. Nah nih, merek predict ini pakai tes X dan ini. Caranya sebenarnya kita ya sama aja sih. Aku ambil ini aja nih. Aku taruh sini. Apa sini namanya predict ya. Nah, di sini kita ubah. Di sini karena kita angka ya 170, aku laki-laki isinya. Buku ini predict. Terus gini sih. Cek dulu errornya. Oke. 105 berat. Gitu. Jadi kita bisa ngeprediksi ya kalau tinggi kita sekitaran segini. Kita laki-laki, kalau 0 sekitaran segitu. Ya namanya juga kita coba ini ya, bikin prediksi. Kita wanita lebih berat lagi. Dan yang untuk kelas ini
kita, tapi nggak apa-apa ya, pasti ada lah, belajar namanya juga gitu ya. Jadi sekitaran segitulah ya. Kalau kita laki-laki tingginya sekitar segini, berat badan sekitar 105, sekitar segitu dapatnya dia ya. Lain kali mungkin kita bisa pakai model-model lain ya gitu. Nah sekarang kita akan coba bikin model ini itu nanti kita bisa pakai di kita nanti bikin framework ya, kita bikin API. Jadi kita nggak bisa pakai kayak gini nih, kita harus bikin sebuah model. Kita save lah data ini nih ya, model kita ini tuh ke sebuah apa ya, ke sebuah data kayak CSV kayak gini. Gimana caranya? Aku akan bikin kode lagi di sini ya. Nah caranya di sini aku akan pakai joblib. Nah di sini teman-teman mau tahu joblib itu apa? Joblib untuk menyediakan fungsi program para caching untuk menyimpan dan membuat data. Jadi kita untuk bikin model ini pipeline ringan soalnya. Di sini aku langsung aja panggil input prop joblib. Ya kita manggil secara sederhana gini aja, import joblib. Lalu aku panggil model. Nah di sini model yang mau aku buat yaitu rek ya. Rek ini tuh yang modelnya nih, yang udah kita buat. Aku mau bikin nama modelnya nanti sekarang nih. File name model ini apa ya, BMI aja lah, dan save gitu aja. Lalu joblib dump ini buat membuat modelnya, ini model file name, selesai. Nah kita selesai nih, jadi model kita deh. Kalau aku jalanin, masa di sini ada sih BMI save. Di sini kesimpan di mana ya? Kupoho kalau di ini ya, model BMI save udah ada gitu. Lalu gimana sih cara kita makainya? Nah makainya enak nih, berarti model kita udah ada di sini. Kita sebenarnya bisa nanti loaded tuh kita buat manggil model joblib titik load. Modelnya apa yang mau kita panggil nih? Aku manggil ini aja sama file name ya. Sehingga di sini aku bisa manggil model, aku bisa manggil function predict. Aku akan sama lah pakai ini. Sini nggak pakai ini sih, lupa aku. Aslinya jadi ya, model kita udah jadi. Ini model yang akan kita pakai gitu. Kalau modelnya mau diperbarui misalnya, itu sangat bisa. Misalkan kita kayak buat ningkatin akurasi, biasanya dengan running runtime run all itu, dengan running terus seneng. Oh iya, maksudnya emang bisa dipanggil predict. Nah terus seneng. Beda lagi kan, errornya berapa sekali nih? 27, 23 ya, lebih ini lagi. Coba aku running lagi nih, sekali lagi lah. Jadinya berapa nih? 28 atau
106. Data sebenarnya data prediksi. Coba kita jalanin lagi. Saya aku suka kayak gitu sih. Cuman emang di sini biasanya kita kalau misalnya emang tetap ya, berarti modelnya mesti pakai model yang lain. Kita mesti ningkatin untuk makin gede. Aduh. Gitu. Biasanya aku kayak gini. Kalau modelnya ya gak terlalu bagus lah. Maksudnya bukan terlalu bagus. Apa ya namanya? Kita pakai model yang sederhana. Kalau kita pakai model yang nanti beda lagi ya, kayak pakai metodenya nih, metode KNN atau nanti regresi, atau kita buat kita dapatkan tuh 26, kita pakai model ini. Kita dapat regresi linear, kita bisa pakai sebagainya. Bisa itu akan beda-beda lagi. Kita bisa komparasi nih, pakai metode mana sih yang cocok, yang sesuai gitu ya. Berarti dia hanya ini buat 100 ya, no problem lah. Yang penting kita jadi model kita, yang penting kita core kita ini sekarang tuh pahami cara bikin model ya, yang di sini tuh. Lalu nanti cara ngebuat ini nih, model yang kita buat ini kita download. Nah, kita download nih. Nah, model BMI Save ini nanti kita akan pakai untuk bikin microservice menggunakan framework Flash ya. Flash Python. Nah, ini cabai nih. Habis ini kita akan coba bikin microservice-nya ya menggunakan Flash. Nanti kita akan bikin API-nya untuk di get menggunakan ESP. Walaupun kita bisa get juga menggunakan web dan sebagainya gitu, tapi kita akan coba gimana sih kita menggabungkan IoT dengan AI. Nah, semudah apa sih? Ya, semudah kita akan coba pakai ini dari model yang udah kita download. Udah kita download sih sebenarnya. Ini ya model BMI ini udah kita download. Oke, itu aja untuk cara bikin model. Kita akan lanjut ke cara buat